Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar di dalam fisika dasar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tentang muatan listriknya ya, yaitu tentang muatan listrik di dalam atom. Nah, teman-teman, atom merupakan suatu eh, bentuk terkecil ya dari sebuah partikel atau dari sebuah benda ya, itu atom ya. Jadi elemen yang paling kecil itu adalah atom, teman-teman ya. Atom. Oke. Atom. Oke. Nanti kita akan bahas mungkin di beberapa video ke depan itu tentang struktur atom gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, eh, atom biasanya terdiri dari inti ya, inti yang bermuatan positif gitu ya. Oke, misalkan positif gitu ya. Dan elektron yang mengelilinginya, teman-teman. Jadi ada elektron yang mengelilinginya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, itu ya. Ini elektron, elektron, elektron. Jadi elektronnya bisa satu atau dua atau lebih gitu yang mengelilingi inti atom ini. Jadi di dalam inti ini ada dua muatan, teman-teman. Ada dua partikel, yaitu proton ya, muatannya positif ya. Oke, muatannya positif, dan satu lagi adalah inti itu ya, ini inti, ada neutron. Kalau neutron berarti tidak bermuatan, tidak bermuatan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan atom netral ya, kalau atom netral, atom netral. Oke, atom netral biasanya jumlah positif ya, proton dan elektronnya itu adalah sama. Jadi kalau netral jumlahnya adalah sama. Makanya kalau benda-benda yang tidak bermuatan artinya netral, dia tidak mempunyai muatan neto. Jadi kalau atom netral ini berarti tidak mempunyai muatan neto, tidak mempunyai muatan neto, muatan neto, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada gas ya, pada gas atau zat cair gitu ya, gas atau zat cair ya, ini si elektronnya itu bisa lepas ya, bisa bergerak, itu dinamakan nanti ion ya, ion ya. Jadi ion ini itu dapat bergerak bebas ya, dapat bergerak bebas, bergerak bebas. Berbeda halnya dengan zat padat. Kalau zat padat biasanya muatan positifnya itu atom-atomnya itu terikat, teman-teman, terikat kuat dan padat gitu ya, dan rapih gitu, terstruktur, sehingga kalau di padat itu, zat padat itu yang jalan-jalan adalah elektron. Jadi yang dapat bergerak bebas itu adalah elektron, dapat bergerak bebas, bergerak bebas. Nah, tapi kalau di ion itu nanti ada ion positif dan negatifnya, dia bisa bergerak bebas ya. Oke, contohnya misalkan dalam air H2O gitu. Nah, itu terbentuk ion H positif dan O2 min ya. Ada 2H plus dan O2 min, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sehingga kalau dia kehilangan elektron satu, itu misalkan menjadi H plus. Ini kehilangan elektron satu, kehilangan elektronnya satu. Nah, jadi kalau dia kelebihan elektron, ada penambahan elektron, dia akan ditambah ya, misalkan Cl min. Nah, ini adalah ada penambahan, penambahan elektron, penambahan elektron satu buah ya. Kalau 2, 3 itu artinya sesuai dengan nominalnya ya. Nah, kemudian dengan cara pemberian muatan itu dengan cara menggosokkan, seperti yang udah video sebelumnya itu, dengan penggosokan misalnya. Jadi pemberian muatan itu dengan pemberian muatan dengan penggosokan gitu, misal pemberi muatan. Oke, dengan menggosokkan misalkan apa?
kaca gitu ya dengan kain, gitu ya, dengan kain wol, misalkan dengan kain. Ini dengan kain wol gitu ya. Ini adalah kaca misal. Nah, pada prinsipnya kedua benda ini susunannya netral, awalnya netral. Setelah digosok-gosokkan, ternyata konfigurasinya berubah. Jadi ada muatan-muatan yang berpindah eh, apa? Elektronnya berpindah ke sini teman-teman. Elektronnya berpindah, oke, oke. Nah, sedangkan yang positif, ya muatan positifnya itu akan tinggal di sini sebanyak yang si elektron berpindah. Jadi kalau misalkan elektron berpindahnya misalkan ada 100 misal, nah berarti si muatan positifnya juga yang tertinggal di kaca itu ada 100. Oke. Nah, sampai kapan lama waktunya benda ini bermuatan yang awalnya netral gitu, setelah kita gosokkan kemudian mereka bermuatan. Nah, ternyata waktunya itu ada waktunya, ada batasnya, sehingga kembali nanti dua benda ini akan normal kembali, artinya netral kembali. Nah, kemana muatan itu menghilang? Nah, misalkan nanti si elektron-elektron ini akan ditangkap ya. Jadi di udara itu kan ada uap air ya. Jadi nanti ada molekul-molekul seperti ini teman-teman ya. Ini H+, ini H+, ini O ya, O2-. Nah, seperti ini. Jadi nanti si elektronnya akan ditangkap oleh ion-ion H2O yang ada di udara teman-teman. Makanya kalau cuacanya lagi mendung, lagi kelembabannya basah gitu ya, tidak kering gitu ya si cuacanya, listrik statisnya agak susah untuk kita deteksi. Kenapa? Karena nanti si elektron-elektronnya sangat cepat nanti diserap oleh si uap airnya ya. Sehingga yang dibutuhkan itu biasanya cuacanya kering. Kalau kering nanti uap airnya relatif tidak ada, sehingga fenomena muatan yang tinggal atau berpindah itu akan dideteksi lebih lama lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam muatan listrik ya yang terjadi di dalam atom. Oke, dan perpindahannya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman khususnya yang menggeluti fisika dasar. Bagi teman-teman TPB, jangan lupa tetap semangat dan optimis untuk belajar fisika dasar. Sampai jumpa, salam berfisika.